membawakan satu lagu pendahuluan sebelum kita akan mulai. Ya, mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Doa mulai. Baik, selamat sahabat, saudara-saudara semua yang berada di Nusantara, di Indonesia ini. Saudara-saudara Davidian yang tersebar di penjuru dunia Indonesia ini, dapat bersyukur kepada Tuhan sahabat ini. Kita dapat berkumpul bersama-sama dan tak lain semuanya kita tujuannya adalah mempelajari pekabaran firman Tuhan pada sabat sore hari ini. Untuk memulaikan acara ini dengan doa dan menunggu saudara-saudara kita yang lain yang akan bergabung, saya akan membawakan satu lagu pendahuluan kita. Yakin saat beriman, ku menang saat hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Ku aman saat menjaga, ku kuat karena kau menopang hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan ada yang baik, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau berfirman. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Ku aman saat kau menjaga, ku kuat karena kau menopang hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku dan diberikan bagi Tuhan yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku.
Halo saudara-saudara yang boleh pandu untuk saudara Ata yang dari Luwu. Ya, di WA-nya sudah ada terkirim. Jadi bantu untuk dia ada kesulitan untuk masuk di di Zoom ini. Saya coba masukin ke grup kok, kenapa nggak bisa ya? Nggak bisa masuk ke saya punya data. Suster tolong telepon langsung, nanti tolong diarahkan saja langsung, nanti dia bisa pakai manual pas kodenya dan apa semua nanti diarahkan ya supaya dia bisa masuk. Ada itu pakai WhatsApp-nya ya? Pakai WhatsApp atau tidak? Itu kalau saya yang telepon biasa keluar nama dia, tapi kalau di WhatsApp nggak bisa ya. Coba nanti diarahkan. Itu nomor telepon langsung ke nomornya, dia menunggu. Ya. Pak Daniel nggak bisa ya? Pak Daniel nggak bisa. Tadi saya sudah arahkan, saya sudah terima, tapi dia bilang mau masuk-masuk agak susah. Cuma kan saya mau arahkan, tapi kalau ada yang mau memimpin acara dulu, ya bisa. Ya, saya kan mau memimpin acara, jadi kalau boleh bisa dihandle untuk DLU ya. Coba dulu ya lagi ya. Ditelepon langsung saja. Ditelepon langsung ke beliau, nanti dituntun saja, brother. Sister ya. Iya, selamat sahabat semua. Ya, kita sudah selamat sahabat. Ya. Ya, selamat sahabat semua. Baik. Selamat sahabat semuanya ya. Sahabat. Ya, sahabat. Selamat sahabat semuanya dari Kota Pekanbaru. Selamat sahabat juga. Saya segera akan lanjutkan acara ini. Baik, kita segera lanjutkan, saudara-saudara. Untuk doa buka, kami berikan kesempatan kepada Sister Sagala untuk doa pembukaan acara kita pada sore hari ini. Kami persilakan, Sister. Kita bertelut semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami puji, kami sembah Kau Tuhan pada hari Sabat-Mu yang kudus ini. Dan kami patut mengucapkan syukur terima kasih ke hadapan-Mu karena kasih berkat-Mu yang selalu menyertai kami. Bapa yang baik, di sini kami akan membahas dari segala kebenaran firman-Mu pada pekabaran zaman ini. Biarlah kiranya Tuhan memberikan Roh Kudus-Mu kepada kami masing-masing dan memberikan hikmat kepada kami supaya kami dapat mengerti akan apa yang kami pelajari dan dapat kami hidupkan di dalam kehidupan kami masing-masing. Berkatilah Tuhan seluruh umat-umat-Mu dimanapun mereka berada semua pada siang hari Sabat-Mu ini dalam mendengarkan Zoom yang akan dibawakan saudara kami, saudara Daniel. Biarlah kiranya segala firman kebenaran-Mu, biarlah itu menjadi menguatkan iman percaya kami dan memberikan kesatuan kepada kami umat-umat-Mu pencari kebenaran Tongkat Gembala pada zaman ini. Kehendak-Mu yang jadi atas kami, Bapa, bukan kehendak kami. Ampuni kami pada segala dosa kesalahan kami. Berikan berkat kesehatan kepada kami. Inilah doa kami, Bapa, Engkau sempurnakan segala permohonan kami dan percaya padamu karena Engkaulah sahabat kami. Dan serahkan semuanya ke tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Iya. Brother Leo, silakan untuk membawakan satu buah lagu dari Pekanbaru. Silakan. Halo, Saudara Leo dari Pekanbaru untuk membawakan satu buah lagu. Saya nyanyi mendadak kali.
Silakan, brother. Berkat untuk saudara dari Pekanbaru. Baik, saya akan coba membawakan satu buah lagu. Karena hari ini saya sangat bersyukur sekali, di mana hari ini anak saya telah menerima Yesus dan anak kami sudah dibaptis. Salah satu ucapan merupakan satu kesaksian yang akan saya sampaikan pada hari Sabat yang kudus ini. Bentar, saya cari lagunya dulu ya. Ada dengar suara saya? Ya, silakan. Ada dengar suara saya ya? Oke. Janganlah takut kesusahan, Tuhan peliharakan. Pada Tuhan ada lindungan, Tuhan peliharakan. Tetapkan hatimu, tentu Tuhan peliharakan. Peliharakan kamu sepanjang umurmu. Doamu akan didengarnya, Tuhan peliharakan. Keperluanmu diberikannya, Tuhan peliharakan. Tetapkan hatimu, tentu Tuhan peliharakan. Peliharakan kamu sepanjang umurmu. Dalam pencobaan segalanya, Tuhan peliharakan. Olehnya setan dialahkan, Tuhan peliharakan. Tetapkan hatimu, tentu Tuhan peliharakan. Peliharakan kamu sepanjang umurmu. Tetapkan hatimu, tentu Tuhan peliharakan. Peliharakan kamu sepanjang umurmu. Amin.
Oke, selamat sabat saudara-saudara. Sabat. Baik, waktu yang indah ini kami persilakan Brother Enco untuk membawakan firman Tuhan, ya. Ya, kita tutup semua mikrofon kita semua masing-masing, terkecuali ada tanya jawab, silakan, ada pertanyaan silakan membuka. Jadi tolong dikontrol supaya tidak mengganggu pembahasan dari Saudara Enco nanti di dalam pelajaran kita sore hari ini. Waktu yang indah kami persilakan Brother Enco Nelson dari Tasikmalaya. Tuhan memberkati. Silakan. Oke, selamat sabat. Kedengaran ya? Siap. Oke. Sangat kedengaran, Brother. Oke, di waktu yang indah ini, di sabat sore hari ini, saya akan membahas mengenai tinggallah di tengah-tengah jalan itu ya. Nanti di sini ada beberapa kutipan tongkat yang dimaksud dengan kita sebagai orang Davidian harus tinggal di tengah-tengah jalan itu seperti apa. Nah, sebelumnya di sini ada beberapa hal-hal yang membuat umat Tuhan jatuh ya. Jadi kalau Khotib mengatakan bahwa kalau di pekabaran yang terakhir ini yang terakhir jam ke-11 ini pribadi-pribadinya yang akan jatuh, tapi pergerakan ini tidak akan runtuh. Tapi pribadi-pribadinya ini yang akan jatuh. Nah, hal-hal apa saja yang membuat pribadi-pribadi umat Tuhan itu jatuh? Ya, saya bacakan di sini ya di Amara sekarang buku 2 ya. Demikianlah bahwa harus ada di antara kita pada waktu ini contoh-contoh saingan dari orang-orang yang ragu-ragu, orang-orang yang suka bersungut, orang-orang yang suka mencari kedudukan dan mencari-cari salah orang lain, yang mengakui suatu kebenaran penting pada suatu hari, lalu melupakan esok hari. Namun berharap untuk dimeteraikan dengan meterai Allah
dan berdiri bersama anak domba di atas gunung Sion. Ya, jadi ada beberapa poin di sini yang membuat umat Tuhan itu jatuh ya, orang-orang Davidian ini. Ada dikatakan apa? Orang-orang yang ragu-ragu, orang yang suka bersungut, orang-orang yang mencari kedudukan dan mencari-cari salah orang lain. Jadi dosa-dosa seperti ini bukan hanya ada di Masa Akhir hari ke-7, ternyata di Davidian pun ada ya roh-roh seperti ini. Berikutnya saya bacakan di sini ditanya jawab buku 2. Dalam tahun 1930 Allah kembali berbicara kepada umatnya seperti halnya ia berbicara kepada Israel di zaman Yusak. Tetapi kini seperti halnya di masa lalu, di masa itu ada terdapat di antara kita 10 orang mata-mata, yaitu Korah-Korah, Datan-Datan, dan Abiram-Abiran, dan Akan-Akan, yaitu orang-orang yang seperti mereka itu yang suka memberikan laporan-laporan yang mengecewakan, yaitu orang-orang yang mencari kedudukan, yang mengingini baju Babilonia, perak, dan batakan emas. Dan sebagai akibatnya kita juga telah dihambat. Nah inilah, jadi roh-roh seperti inilah yang membuat pekabaran itu dihambat dikatakan. Dan akan terus dihambat sampai kelak Tuhan memanifestasikan kuasanya dan mengeluarkan dari antara kita orang-orang yang berpura-pura itu, membebaskan kita dari dosa dan dari orang-orang berdosa, seperti di zaman Korah dan seperti di zaman Akan, lalu mengatakan kepada kita seperti ia berbicara kepada Yusak, seberangilah sungai Yarden ini, yaitu kamu dan semua umat ini, ke dalam tanah yang kukaruniakan kepada mereka, yaitu kepada Bani Israel. Ya. Jadi dikatakan di sini akan ada akan-akan. Ya. Jadi kalau kita baca di Traktat nomor 4 itu, ya baju Babilonia itu adalah mode-mode dunia. Ya, jadi ternyata adapun di antara umat Tuhan pun masih berarti keduniawian ya, terutama dalam hal mode dunia. Perak dan batangan emas itu kalau di Traktat 4 pun di situ dikatakan ya berhubungan dan keuangan, perpuluhan. Jadi ternyata banyak juga dari umat-umat Tuhan yang masih bergelut dengan dosa-dosa seperti ini. Tapi di sini ada lagi disebut Korah, Datan, dan Abiram. Ya, jadi kalau saya perhatikan kita baca tongkat gembala, Hotep sangat sekali banyak membahas mengenai roh-roh mencari kedudukan ini. Jadi kalau kita baca di Keimamatan Davidian, ya ada bab khusus mengenai disiplin. Itu Hotep membahas mengutip dari para nabi dan bapak, ya itu khusus membahas mengenai ambisi kedudukan. Malah di situ dikatakan bahwa simpatisannya pun Tuhan binasakan. Ya, jadi kita harus berhati-hati dengan orang-orang mencari kedudukan ini. Ya berikutnya adalah oleh sebab itu ketidakpercayaan, keras kepala, tidak percaya kepada kepemimpinan ilahi dan suka mencari kedudukan telah menjadi hantu berkepala 4 yang telah menelan orang banyak dari Exodus itu. Dan sekaliannya ini pun akan menelan setiap orang percaya penganut kebenaran sekarang yang sesat ke dalam sarang mereka. Jadi katakan orang roh-roh mencari kedudukan itu bagaikan hantu berkepala 4. Nah, dan dikatakan menelan banyak orang. Ya, jadi ternyata banyak orang-orang yang memiliki roh mencari kedudukan. Ya. Dan bahkan penganut kebenaran sekarang yang sesat ke dalam sarang mereka. Berarti kalau namanya disebut sarang, berarti itu banyak jumlahnya memang. Berikutnya, bahkan para penganut kebenaran sekarang pun belum sepenuhnya sadar kepada wahyu yang mengejutkan ini. Banyak dari mereka terbawa pergi oleh setiap angin ajaran, yang banyak daripadanya diciptakan oleh pengacau-pengacau seperti halnya Korah, Datan, dan Abiram, Bilangan 16 ayat 9-11, yang mengingini jabatan Musa, yaitu para perampas takhta ilham, yang berpihak sebagian kepada Paulus dan yang lainnya kepada Apolos. Ya, jadi dikatakan penganut kebenaran sekarang belum sepenuhnya sadar. Berarti mulai saat ini kita harus sadar ya. Kita jangan sampai termakan apa dikatakan angin-angin pengajaran. Ya. Dan biasanya angin-angin pengajaran itu muncul dari apa? Pengacau-pengacau seperti Korah, Datan, dan Abiram. Ya, dan dikatakan orang-orang yang mengingini jabatan Musa. Di umat Tuhan sekarang pun ada orang-orang yang memiliki roh Korah, Datan, dan Abiram. Ya, berikutnya ini agak kecil ya tulisannya. Jelaslah bahwa seseorang yang mencita-citakan sesuatu kedudukan hanya untuk meninggikan diri sendiri, khususnya apabila jabatan yang sedemikian itu memiliki tanggung jawab rohani, seperti misalnya sesuatu jabatan sidang, maka orang yang sedemikian itu supaya sama sekali jangan dipertimbangkan.
Ya, jadi orang yang meninggikan sendiri-sendiri itu jangan pernah dipertimbangkan untuk jabatan sidang dikatakan. Dan jika ia telah memiliki sesuatu jabatan yang bertanggung jawab, maka ia harus dicopot daripada jabatan itu, karena pemimpin-pemimpin sombong yang sedemikian itu adalah buta rohani, maka mereka menarik orang banyak kepada dirinya sendiri, seperti dilakukan Lucifer, menarik malaikat-malaikat kepada dirinya sendiri dan kepada kebinasaan. Lagi pula, kelas para pemimpin yang seperti ini adalah mati bagi Kristus dan hidup bagi dirinya sendiri. Ya, jadi orang-orang yang suka meninggikan diri itu hidup bagi diri sendiri dikatakan. Setiap peraturan mereka suka memamerkan. Jadi orang-orang yang suka memamerkan kesalehannya, ya, dan bahkan membesar-besarkan perbuatan peribadatan mereka. Oleh karena itu, ini hendaknya dicap sebagai para pencari murid yang diilhami setan. Kelas orang-orang ini secara alamiah adalah pintar. Nah, ini kita garis bawahi ya. Kelas orang-orang ini secara alamiah adalah pintar. Ya, jadi hati-hati, orang pintar itu tidak menjamin di dalam kebenaran ya. Mereka mahir membuat dirinya terlihat sebagai orang-orang yang sangat tulus, setia, orang-orang yang sangat berperi kemanusiaan dan benar. Orang banyak masih tetap tertarik oleh apa yang disebut orang-orang baik yang sedemikian ini. Dan orang banyak tanpa ragu-ragu menerima keputusan-keputusan mereka seolah-olah semua itu adalah keputusan-keputusan Allah. Amanat Sekarang buku 5 halaman 45. Jadi dikatakan di sini sangat mencengangkan sekali, bahkan para Davidian pun masih sangat tertarik dengan orang-orang yang seperti dibicarakan ini ya, orang-orang yang meninggikan diri ini, karena mungkin mereka pintar tongkat ya, pintar doktrin-doktrin, tanpa kita menilai bahwa itu belum tentu kebenaran ya, seperti itu. Ya, berikutnya. Nah, ini berhala ya. Jadi yang membuat jatuh umat Tuhan tadi salah satunya itu adalah berhala. Ini di Simulikot saya bacakan ya. Apakah artinya berhala-berhala itu? Sesuatu berhala ialah apa saja yang menghalangi di antara kita dan Allah. Jika kita ingin termasuk di antara orang-orang yang bijaksana dan yang disucikan itu, maka lebih baik jangan berlambatan mencari tahu apa saja berhala-berhala kita yang ada, lalu membuangkannya. Karena itulah faktor yang menentukan ke dalam kelas mana kita tergolong. Tetapi masalah yang pertama sekali membuat mereka hilang dan buta ialah apabila mereka menuhi berhalanya, lalu menolak meninggalkannya. Perkara-perkara yang kita cintai dan hargai melebihi kerajaan Allah ialah berhala-berhala kita. Ya, jadi berhala itu bukan hanya istilahnya kalau zaman sekarang dengan handphone, ya, dengan game, dengan tontonan-tontonan, dengan permainan-permainan, bahkan orang tua, anak, istri itu pun bisa menjadi berhala, pekerjaan, ya, itu semua bisa menjadi berhala yang apabila kita tinggikan melebihi kerajaan Allah atau melebihi kerajaan Allah itu berarti sudah menjadi berhala bagi kita ya. Nah, ini saya ambil ini babnya ini pun mengenai berhala ini saya ambil dari yang bab mengenai Assyria juga. Nah itu. Nah jadi supaya kita supaya kita tadi udah dijelaskan ya bahwa ada orang datang dan Abir mencari kesalahan, orang-orang yang ragu-ragu, orang-orang yang mengingini baju-baju Babilonia atau keduniawian, orang-orang yang mengingini emas dan perak itu adalah hal-hal yang membuat umat-umat Tuhan jatuh dan berhala-berhala. Nah, berarti untuk menjauhi itu berarti kita harus jalan di tengah jalan itu. Yang disebut di tengah jalan itu apa? Nah, ini dibahas di sini. Hanya mereka yang telah melawan dan menang atas cobaan dalam kekuatan dari Dia yang Maha Kuasa akan diizinkan ikut serta memberitakan pekabaran malaikat yang ketiga apabila ia itu kelak berkembang menjadi seruan keras. Republican Herald ya. Ini Hotep sering kutip. Jadi ternyata kalau dibaca di sini hanya mereka yang telah melawan dan menang. Berarti intinya tidak semua menang ya. Berarti hanya yang menang saja yang nanti akan memberitakan apa kabar malaikat ketiga itu. Ya, berikutnya. Selanjutnya ada beberapa hal dalam kaitannya dengan aspek-aspek tertentu dari setiap pekabaran yang memerlukan penjelasan. Tetapi penjelasan yang sedemikian ini tidak dapat lebih luas daripada terang yang bercahaya pada waktu ini. Nah, saya ulangi. Tetapi penjelasan yang sedemikian ini tidak dapat lebih luas daripada terang yang bercahaya pada waktu itu. Dan terang itu dapat datang hanya dari dalam pekabaran itu sendiri.
atau kembali yaitu dapat keluar dari suatu pengertian yang terbatas yang biasa untuk saat pada waktu itu, yaitu suatu pengertian yang dibagikan oleh juru kabar itu sendiri. Ya, jadi aspek tertentu dari pekabaran yang memerlukan penjelasan, tapi penjelasan itu tidak boleh melewati terang yang bercahaya pada saat itu. Ya, jadi hanya betul-betul kita memahami yang sesuai dengan terangnya pada saat itu. Ya, bagaimana itu yang dimaksud dengan terang pada saat itu? Ya, kita lanjut ya. Allah tahu bagaimana memimpin dan bagaimana menyelamatkan. Oleh sebab itu, saya tidak dapat memberikan kepadamu terang di luar apa yang diberitahukan oleh ilham. Saya hanya dapat berbicara dari hal segala perkara yang sudah diungkapkan. Apalagi sekarang, buku 7. Jadi, Hotep mengatakan di sini, Hotep sendiri hanya berbicara dari hal perkara yang sudah diungkapkan. Jadi, Hotep sendiri tidak berani melewati dari ilham itu ya. Nah, berikutnya. Oleh karena itu, janganlah biarkan kerinduanmu untuk kemajuan membawamu ke depan dari itu dan akhirnya membuatmu berjalan dalam kegelapan. Oleh karena itu, janganlah membiarkan kerinduanmu untuk kemajuan membawamu ke depan dari terang itu. Jadi walaupun kita rindu mungkin untuk maju, tapi jangan sampai dikatakan apa? Kita terlalu maju dan akhirnya membuat berjalan dalam kegelapan. Jangan pula biarkan perhatianmu untuk berjalan jauh ke depan membuatmu bertahan di belakang dan akhirnya tertinggal di belakang. Ya. Jangan pula biarkan kecerobohan membawamu ke tepi jalan itu. Tinggallah di tengah-tengah jalan itu. Nah, ini sesuai dengan judulnya ya. Tinggallah di tengah-tengah jalan itu, di mana cahaya bersinar paling terang. Jangan mengikuti pendapat-pendapat yang berdiri atas pengertian-pengertian. Nah, hati-hati nih sebagai orang-orang Davidian. Jangan mengikuti pendapat-pendapat yang berdiri atas pengertian-pengertian, atas perluasan-perluasan atau pengurangan-pengurangan dari arti pernyataan otoritas. Ya, Wahyu 22 ayat 18-19 Simbolikot volume 3 ya. Jadi kita harus dikatakan di sini harus betul-betul di tengah jalan. Jangan kita membahas tongkat itu sesuai dengan mengikuti pendapat-pendapat yang berdiri atas pengertian-pengertian. Jadi jangan mengurangi atau melebihkan ya. Jadi kita harus betul-betul di tengah-tengah jalan ya. Nah, berikutnya ada penjelasan selanjutnya. Guru-guru kebenaran sekarang karena di hadapan mereka ada suatu contoh hasil yang tragis yang diakibatkan oleh ajaran yang bertentangan dengan pendeta MAHK. Dan lagi pula karena sudah diambarkan berulang kali untuk mengajarkan hanya apa yang sudah diungkapkan dan diterbitkan. Jadi guru kebenaran sekarang itu hanya mengajarkan yang sudah diungkapkan dan yang diterbitkan. Yang diterbitkan oleh apa ya? Tentunya oleh Hotep ya. Menempatkan pada hukuman besar di hadapan Allah bila mana mereka menyatakan pandangan yang tidak otoritas atau bertentangan mengenai suatu hal. Pastikan bahwa Anda sedang mengajar sesuai dengan apa yang sudah ditulis dan bukan sesuai dengan apa yang mungkin Anda pikir seharusnya atau akan ditulis suatu saat. Jadi dalam menjelaskan tongkat, kita jangan berandai-andai, oh kayaknya pengertiannya seperti ini, nanti Hotep akan boleh seperti ini. Tidak. Jadi kita hanya membahas, mengajarkan apa yang sudah diungkapkan pengertiannya oleh tongkat dan juga yang sudah diterbitkan. Tidak boleh lebih dari itu. Ini yang tertulis seperti itu ya. Berikutnya, ajarkan pekabaran itu sebagaimana mestinya. Jangan menambahkan sesuatu pada pekabaran itu. Jangan pula mengurangkan sesuatu dari pekabaran itu. Jangan merasa adalah tugasmu untuk menjawab pertanyaan setiap orang atau menerangkan seluruh Alkitab dan Roh Nubuat. Nah, saya ulangi, jangan merasa adalah tugasmu untuk menjawab pertanyaan setiap orang atau menerangkan seluruh Alkitab dan Roh Nubuat. Jadi kalau memang tongkat Alkitab dan Roh Nubuat tidak menjelaskan itu, ya jangan, kalau memang kita tidak tahu jawabannya, jangan karena mungkin kita gengsi, akhirnya kita jawab seenaknya. Nah, itu tidak boleh. Hanya orang bodoh yang mencoba hal seperti itu. Gulungan itu belum terbuka sedemikian jauh, ya. Jangan melampaui apa yang sudah dijelaskan oleh tongkat gembala. Ya. Tanyakan kepada lawan-lawanmu jika mereka dapat memberikan suatu jawaban terhadap segala hal dari apa yang sudah tertulis.
hanya orang tolol, ini terjemahan Om John kayaknya ya, hanya orang tolol merasa melakukannya sedemikian itu. Jawaban yang mereka kira benar pada masa lampau sekarang, dalam masa pembukaan gulangan itu, terbukti tidak ada jawaban sama sekali. Tidak ada seorang nabi pun yang menyatakan akan menerangkan sesuatu kepada lawan-lawannya, walaupun pertanyaan yang harus dijawab adalah mengenai pekabarannya sendiri. Ya. Setiap orang meminta penjelasan sampai terperinci sebelum mereka mengambil pendirian, akan jatuh ke dalam lubang yang tak terduga dalamnya. Ya, jadi, walaupun kita pakai kebenaran sekarang, apabila tongkat belum bukakan, ada orang yang bertanya, ya jangan kita melebihi terang itu, ya kita jelaskan aja. Karena kalau kita baca ditanya jawab pun banyak khotib mengatakan saya tidak tahu, ya. Karena khotib sendiri sesuai dengan kutipan yang tadi, khotib sendiri pun tidak mau melebihi ilham, tidak mau melebihi apa yang sudah diungkapkan. Ya. Berikutnya, yang terakhir ya, beberapa guru dari pekabaran pemeteraian mengambil sikap yang ekstrim, ya, mengenai reformasi kesehatan, reformasi pakaian, pernikahan dan lain sebagainya. Ya, jadi yang maksudnya sikap ekstrim ini kalau salah satunya itu reformasi kesehatan, misalkan ya ada yang melarang pemakaian garam misalkan. Ya reformasi pakaian pun yang terlalu berlebihan ya, pernikahan dan lain sebagainya. Ada yang mengajarkan lebih baik tidak menikah, nggak boleh nikah dan lain sebagainya ya. Dan oleh karena itu kami meminta bahwa semua penganut kebenaran sekarang menahan diri dari mengajarkan sesuatu melebihi atau kurang daripada yang sudah diterbitkan di dalam code, buku-buku dan traktat-traktat. Ya, jadi kita harus dikatakan menahan diri ya. Jangan mengajarkan melebihi atau kurang dari yang sudah diterbitkan, baik itu simbolik code, buku-buku dan traktat. Pekabaran itu sendiri sudah jelas. Ya. Jadi karena tongkat sudah jelas, jadi kita jangan coba-coba menjelaskan melebihi tongkat. Dan Anda tidak perlu memperluas terhadap sesuatu hal. Namun lebih baik yakinkan bahwa diri Anda sendiri sedang berjalan dalam terang hanya sejauh terang kebenaran sekarang di mana terang dan kemajuan dalam jalan kekristenan Anda sendiri dan orang-orang yang Anda ajar bertanggung jawab. Maka dengan teladan dan ajaran, Anda akan terhindar dari lubang perangkap. Apakah dalam masalah reformasi kesehatan, reformasi pakaian, doktrin-doktrin lainnya, lalu akan menyelamatkan Anda sendiri dari keadaan memalukan karena mengeluarkan percikan dari ranting-rantingmu yang hanya membakar, melukai, dan menjadi debu daripada memberikan terang yang hangat. Ya, jadi dikatakan di sini udah jelas, kita jangan ekstrim sebagai umat Tuhan, jangan mengajarkan yang tidak diterbitkan. Jadi yang disebut tinggal di tengah-tengah jalan itu adalah kita jangan pernah mendapatkan mengurangkan apa yang diajarkan oleh tongkat dan yang kita hanya mengajarkan apa yang diajarkan dan apa yang diterbitkan. Dan itu lagi poinnya tadi yang membuat umat-umat Tuhan jatuh itu roh-roh Korah, Datan dan Abiram akan baju Babilon emas dan perak, ragu-ragu mencari kedudukan, berhala-berhala ya, menambah mengurang, itu adalah halangan-halangan untuk halangan setan supaya pribadi-pribadi orang jatuh dan supaya 144.000 itu tidak terbentuk. Dan ya harapan kita semua ya supaya kita yang ada di grup ini ya mudah-mudahan bertahan sampai kesudahan ya. Oke, dari saya sekian. Mungkin ada tambahan atau pertanyaan, silakan. Baik, selamat hari Sabat semua. Kami dari grup Vanguard Indonesia, Davidian Indonesia mengucapkan terima kasih atas berkat Tuhan, kebenaran pada waktunya yang disampaikan oleh Brother Encho Nelson dari Tasik yang sudah memberikan materi yang singkat, padat, yang jelas sehubungan dengan bahwa kita umat Tuhan jangan berdiri di belakang, jangan berdiri terlalu ke depan, jangan berdiri di dalam kebenaran di samping pinggir jalan, tetapi kita harus berjalan di tengah-tengah. Itu intinya, saudara-saudara. Baik, sebelum kita akan mendengar dan membuka forum tanya jawab dan masukan-masukan yang dari saudara-saudara sekalian, saya akan membawakan satu buah lagu.
Dan siap-siap Rina Seroy dari Manado juga untuk penutup sebentar nanti membawakan sebuah lagu. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti murah hati, kasih-Kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti murah hati, kasih-Kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih, kasih murah hati, kasih, kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini saling memaafkan, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Amin, saudara-saudara. Ya, amin. Terima kasih. Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan, kita semangat. Kita tetap semangat dan kita sangat bersuka cita pada sore hari Sabat ini. Untuk waktu yang selanjutnya kami persilakan, ada pertanyaan, ada tambahan, atau perlu kita diskusikan pada sore hari ini. Waktu yang indah ini kami persilakan. Silakan buka kameranya bagi pembicaranya dan buka mic-nya agar supaya dapat didengar oleh semua saudara-saudara kita di penjuru Indonesia ini. Tuhan memberkati, silakan. Moderator mana moderator? Halo, butuh moderator kok kayak gini.
Silakan Brother Heibi sudah angkat tangan untuk memberikan pendapatnya atau tambahan, sanggahan atas penjelasan dari Brother Enco Nelson dari Tasik. Kami persilakan. Silakan. Oke. Ya, pelajaran yang bagus ya untuk kita, apalagi untuk kalangan sendiri ya, supaya berhati-hati dalam tadi udah bicara, nggak kedengaran? Kedengaran? Halo? Oh, ya. Lanjut, Bro Hebi. Ya, oke. Ya, siap. Jadi kan intinya kita berhati-hatilah dalam mempelajari tongkat gembala ya. Apalagi dibilang tadi, dijelaskan oleh Hotef, tidak boleh menambah sesuatu. Tolong cross-check-nya suaranya. Hah? Kurang kuat. Jadi intinya kita tidak boleh menambahkan sesuatu ya. Harus mengikuti apa yang dijelaskan. Nah, ini menarik ini ya. Karena saya juga pernah waktu pertama kali join, saya pernah membantah arti sekam. Ya. Arti sekam saya pernah bantah itu, bukan bantah sih maksudnya, memberitahukan kalau Hotef tidak pernah mendefinisikan sekam itu Davidian. Ya. Tidak pernah sekalipun mendefinisikan sekam itu Davidian. Itu sebenarnya suatu perumpamaan yang lain, bukan perumpamaan Yesus, tapi perumpamaan dari Yohanes Pembaptis. Tapi dia nggak ada hubungan dengan dalang gandum, tidak ada hubungan. Nah, intinya sekam itu sama dengan orang jahat juga. Jadi sekam adalah orang jahat, lalang adalah orang jahat, tapi dari sudut pandang yang berbeda. Bukan berarti di dalam gandum ada sekam, nggak ada. Di dalam perumpamaan Yesus nggak ada sekam. Tapi di dalam Yohanes Pembaptis nggak ada istilah lalang. Karena di situ istilahnya orang jahat itu adalah sekam itu. Makanya sesuai dengan pelajaran ini, jangan sampai kita itu menambahkan pengertian padahal Hotef tidak pernah mengatakan sekam itu siapa. Yang jelas Hotef menulis sekam itu adalah orang-orang jahat, udah titik, bukan orang Davidian. Nggak ada tertulis, itu hanya pernyataan dari seorang Davidian yang ada di Indonesia yang mengatakan sekam itu adalah orang-orang jahat. Sehingga Davidian lain ikut apa pengertian dia. Tapi sebenarnya satu pun tidak ada Hotef mengatakan sekam itu Davidian. Itu maksudnya seperti yang dijelaskan Saudara Enco tadi ya, sangat bagus. Jadi jangan kita menambah pengertian ya. Apa yang Hotef tidak jelaskan ya jangan dijelaskan oleh pendapat kita. Itu satu gambaran ya. Di mana sekam itu tidak pernah Hotef menyebut dia adalah orang Davidian. Yang jelas itu perumpamaan yang berbeda dengan perumpamaan lalang dan gandum. Terpisah, gitu maksudnya. Nah, ini saya pernah waktu Zoom pertama kali itu saya join, terus ada yang singgung tentang Sakarya 13 ya. Sakarya 13. Kalau kita pelajari Sakarya 13, itu Hotef mengarahkan, itu pengertian yang parangkan gembalaku, itu tertuju kepada zaman Yesus. Tidak pernah dia menyinggung di masa yang akan datang. Ataupun pada saat dia mati. Dia nggak pernah menyinggung itu. Karena itu digenapi pada waktu Yesus di zaman dahulu. Sakarya 13 ayat 7 ya kalau nggak salah. Atau ada ayat 6. Nah, terus saudara Daniel memberikan landasan di dalam simboliko jilid 10. Nah, ini yang saya mau tanyakan nih. Apakah simboliko jilid 10 ditulis Hotef atau bukan? Ya, apakah simboliko jilid 10 ditulis oleh Hotef atau bukan? Kalau itu bukan, berarti itu tidak bisa menjadi dasar landasan di mana kita boleh terpecah-pecah. Ini yang saya mau utarakan udah lama tapi nggak ada waktu yang tepat ya, kebetulan pelajaran ini, jadi saya tanyakan, apakah dasar Sakarya 13 yang dipakai pada waktu itu di dalam simboliko jilid 10 itu dasar yang kuat? Itu adalah tulisan Hotef. Itu saya mau tanya. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan lain tapi nanti dulu. Ini dulu.
Makasih. Jadi yang jawab saya atau bukan kan? Menurut Kan ditujukannya bukan ke saya. Berat dulu, gimana? Nanti yang lain bisa nambahin. Menurut Brother bagaimana? Nanti yang lain nambahin. Pada pembawa acara dulu, baru pembawa acara nanti dilemparkan kepada pembawa makalah, dan baru kita diskusi. Itu sistemnya supaya sangat teratur. Jadi pertanyaannya ditujukan yang Saudara Hedi sampaikan ini ditanyakan kepada siapa sebenarnya dulu supaya jelas, kepada saya atau kepada Enco pembawa makalah kita pada sore hari ini. Coba saudara pilih-pilih dulu satu persatu pertanyaannya, jangan sembarang ambor begitu, tidak tahu arah dan tujuannya. Jadi pertanyaan saudara satu persatu ditujukan kepada siapa, pembawa makalah atau pembawa acara, supaya orang tidak bingung. Ya, siapa yang menjawab ini? Jadi silakan klarifikasi Brother Heibi, pertanyaannya berapa pertanyaan untuk Enco dan berapa pertanyaan untuk pembawa acara. Silakan. Oke, pertanyaan saya cuma satu ya. Cuma ada pertanyaan lain tapi nanti intinya yang tadi Symbolic Code jilid 10 yang dipakai, yang sebelumnya waktu Zoom pertama kali saya gabung, itu benar-benar bisa dipakai atau tidak? Siapa yang menulis Symbolic Code jilid 10 itu? Ini kalau saya bertanya, nggak mungkin saya tanya kepada yang bukan presentasi ya. Saya pasti bertanya kepada yang presentasi. Menurut saudara yang presentasi, itu bisa nggak kita pakai sebagai landasan kalau Sakra 13 ayat berapa 7 atau 6 itu digenapi pada waktu Hotef meninggal. Itu menurut saudara Enco bagaimana? Ya, saya oke, nggak tanya makasih. yang lain ya. Terserah Ya. yang lain mau menanggapi atau enggak. Terima kasih. Oke, ya makasih. Jadi kalau kita bahas sesuai dengan yang tertulis tadi sudah jelas, hanya yang sudah diterbitkan oleh Hotep tentunya ya, dan pemahamannya pun betul-betul apa yang sudah Hotep jelaskan. Jadi kalau saya baca ya di Sakarya 13 itu ayat 6 dan 7 ya, kalau yang dimaksud dari saudara Hebi itu ya. Iya betul. Itu kalau saya pribadi baca di Tongkat, memang tidak ada penjelasan yang lebih lanjut dari Hotep. Ya, tapi tentunya ya kalau saya pribadi itu belum bisa dipegang ya, karena memang Hotep tidak membahas secara gamblang. Tapi kalau mengenai yang saudara Hebi katakan tadi mengenai terpecah-pecah tadi, kecil-kecil tadi, kalau pemahaman saya seperti ini. Kalau kita belajar Tongkat ya, jadi dari pelajaran tadi kan udah jelas akan ada muncul roh-roh Korah, Datan, dan Abiram, orang-orang yang menambah mengurang, dan juga orang-orang ragu-ragu, orang-orang yang mengingini emas dan perak, baju Babilonia. Di situ pun sudah jelas menandakan bahwa Davidian sendiri pun pada dasarnya akan terpecah-pecah, ya kan? Korah, Datan, dan Abiram tadi kan dikatakan mau berebut kekuasaannya Musa. Dan yang saya pahami lagi kalau baca di beberapa tulisan Tokat di Berita Terakhir bagi Ibu, Traktat 4 di Amanat Sekarang dikatakan bahwa yang disebut rumah perbendaharaan itu adalah di mana kebenaran sekarang itu diajarkan. Ya, jadi tentunya dari pernyataan itu tidak hanya ada satu berarti rumah perbendaharaan yang mengajarkan kebenaran sekarang, tapi ada beberapa, karena saya mengatakan di mana kebenaran sekarang diajarkan, disitulah rumah perbendaharaan. Nah, itu tanggapan dari saya seperti itu ya. Baik, terima kasih atas jawaban dan tanggapan dari Brother Enco sehubungan dengan pernyataan Saudara Hebi bahwa tidak ada pernyataan Hotep mengatakan bahwa menjelaskan Sakarya pasal 13 bahwa itu menggambarkan bahwa kematian dari Saudara Hotep. Ya. Saudara Enco juga berpendapat tidak ada penjelasannya selanjutnya tentang masalah itu. Ya, di dalam Tongkat. Mungkin ada yang lain lagi yang akan memberikan saya mau tanggapi tanggapan dan penjelasannya, silakan. Ya, sorry, videonya lupa. Oke, ya. Kita coba pelajari amaran sekarang di mana Hotep menjelaskan Sakarya 13. Di situ jelas kok sebenarnya. Tapi Hotep hanya mengatakan mengenai ayat 6 dan 7 tidak perlu dijelaskan lagi. Kenapa?
Karena itu pengertiannya sama seperti orang Kristen umumnya mengerti. Jadi pemahaman Hotef tentang Sakarya 13 ayat 6 dan 7 itu sama dengan pemahaman orang Kristen pada umumnya. Itu Hotef bilang ya. Nah, coba saudara kalau ada kenalan orang Kristen, samperin, tanya, saudara siapa yang di 13, 6 dan 7? Pendeta ya, tanya ke pendeta luar Advent ya. Siapa yang digenapi Sakarya 13, 6 dan 7? Pasti itu ditujukan pada Yesus. Kan itu pengertian umum. Dan Hotef mengatakan tidak perlu dijelaskan karena ini sama seperti pengertian umum. Coba baca lagi ya, Amalan Sekarang jilid 1 atau jilid 2, saya lupa itu. Jadi dengan kata lain, Sakarya 13, 6 dan 7 itu digenapi pada zaman Yesus. Itu yang pada umumnya tahunya gitu. Karena itu masalah parangkan gembalaku, yaitu Yesus. Bukan Hotef yang diparang, disembelih. Itu yang saya tahu. Nah, sedangkan Simbolikut jilid 10 itu adalah, tunggu saya belum selesai. Itu adalah tulisan setelah Hotef mati. Ya, setelah Hotef mati. Simbolikut jilid 10. Ya, Hotef tidak pernah menulis pada waktu dia mati. Ya, dan Hotef sudah mati ya di Simbolikut jilid 10. Nah, itu tanggapan saya. Terima kasih. Baik, Saudara Hebi bertanya, Saudara Hebi menjawab sendiri. Ya, oke, ada lagi yang lain yang mau ada komentar tentang Sakarya pasal 13? Ya, halo. Ya, silakan. Tentang pernyataan Heibi tadi yang mengatakan bahwa orang Kristen umumnya menganggap gembala itu adalah Kristus tadi ya, Bro Heibi ya. Zakaria Ya, silakan. Coba tanya ke orang luar. 13 ayat 7. Kebetulan saya dulu berasal dari Kristen Protestan. Yang saya tahu Zakaria 13 ayat 7 itu mereka nggak paham itu. Kami nggak paham pada waktu itu dan tidak pernah dikotbahkan pendeta kami. Itu yang pertama. Yang kedua, nggak mungkin Hotep akan menyebut Kristen kafir sebagai Kristen. Karena dalam tulisan Hotep itu sangat jelas bahwa gereja-gereja di luar gereja masuk ke Hari ke-7 itu adalah Kristen kafir, ya. Sementara di dalam jilid 1 tongkat gembala yang Saudara Hebi katakan tadi itu, di situ bukan dikatakan Kristen kafir, melainkan menurut pandangan Kristen, ya. Jadi saya pikir kata Kristen di situ adalah orang gereja Masjid Penuh Hari ke-7. Karena pengikut Kristus itu Nyonya White sampai zamannya Hotep, bahkan sekarang yang kita percaya itu adalah umat-umat gereja Masjid Penuh Hari ke-7. Ya, saya nggak tahu bagaimana kepercayaan Saudara Hebi dengan gereja. Apakah menyamakan imannya itu sebagai umat Kristen? Saya nggak tahu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai sekam. Sekam tadi yang dikatakan oleh Saudara Hebi adalah orang jahat, bukan dari gereja Masjid Penuh Hari ke-7. Saya sudah kirim kutipannya di dalam grup kita dari tongkat gembala, ya. Akan saya bacakan. Silakan baca yang ada tulisan Davidian ya. Ya. Davidian. Bagaimana? Ya, tolong dibaca. Silakan dibacakan, Brother Arnold. Silakan. Ya, traktat nomor 1, halaman 46. Ya. Maka ia akan duduk sebagai seorang pandai emas dan pembersih perak. Dan ia akan menyucikan Bani Lewi dan membersihkan mereka itu seperti emas dan perak, supaya mereka dapat mempersembahkan kepada Tuhan batu persembahan dalam kebenaran.
Maleakhi 3 ayat 3. TN 146.4. Selanjutnya, dia yang kipasnya terdapat di dalam tangannya itu akan membersihkan seluruh lantangnya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Sekali lagi, dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi ia akan membakar habis sekam. Sekali lagi saya ulangi. Ada Davidian situ. Tetapi ia akan membakar habis sekam. Ya. Sekam itu dengan api yang tak terpadamkan. Matius 3 ayat 12, TN 14645, sudah? Ya. Kalau soal pertanyaan ada Davidian enggak di situ, enggak ada Davidian di situ, tapi yang pasti ini bukan orang jahat di luar gereja Masjid Penarik ke-7, karena ada di situ peristiwa penyucian sidang. Saya tidak tahu apakah pemahaman Saudara Hebi, tolong kalau waktu dan kesempatan Saudara Arnold berbicara, mohon dengan sopan, jangan dulu ada kontradiksi sebelum berada selesai berbicara. Terima kasih. Ya, terima kasih Saudara Daniel. Silakan Brother Arnold, lanjutkan. Ya, terima kasih Bro Daniel. Kita maklum orang muda semangatnya berapi-api ya. Oke. Saya lanjutkan bahwa peristiwa ini saya pikir semua orang Davidian tahu ini adalah penyucian sidang. Penyucian sidang yang terjadi di sidang gereja Masjid Penarik ke-7 ya. Saya nggak tahu bagaimana pemahaman Saudara Hebi dengan Davidian umumnya, apakah Saudara Hebi lain sendiri. Tapi yang saya tahu dari kutipan-kutipan manapun, kalimat-kalimat seperti ini adalah peristiwa penyucian sidang gereja Masjid Penarik ke-7. Jadi yang jelas, sekam ini adalah umat-umat orang jahat yang terdapat di dalam gereja Masjid Penarik ke-7. Itu yang pasti. Kalau menurut kutipan ini. Tapi nanti kita akan cari kutipan lain yang akan memastikan bahwa sekam itu adalah orang-orang Davidian. Ya, orang-orang Davidian. Karena kalau dalam proses, ya, kalau dalam proses penuaian, panen, kalau proses panen, ya coba kita gunakan akal sehat kita, karena kebenaran juga menyuruh kita untuk menggunakan akal pertimbangan sehat. Ya, jadi kalau panen itu lalangnya disisihkan dengan pokok gandumnya, ya sudah. Kemudian lalangnya dibakar, gandumnya diambil bilurnya, sudah, bilurnya. Kemudian dalam bilur itu ada yang bilur berisi, ada yang bilur kosong. Bilur kosong ini yang disebut dengan sekam. Bilur berisi ini yang disebut dengan gandum. Ya. Jadi antara pohon gandum dengan pohon lalang, ya pohon gandum itu disebut juga gandum. Kan gitu kan? Nah, jadi kita dalam proses tahu bahwa orang-orang jahat yang pertama-tama itu adalah dimision yang menolak pekabaran masa kini, pekabaran tongkat. Kan gitu kan? Itulah proses yang pertama, lalangnya dibakar. Sudah itu proses yang kedua, sekamnya akan dibakar juga dengan api. Tentu akan menunjuk kepada Davidian lah, karena proses yang kedua tadi, sesudah gandumnya, bilur gandumnya diproses, maka dipisahkanlah antara sekam dan gandum. Ya, jadi antara sekam dan gandum ini sama-sama penerima tongkat, mengaku penerima tongkat, tetapi sekam itu adalah orang jahat dari antara orang Davidian, yang tadi sudah dijelaskan oleh saudara Ensu, siapa saja mereka itu orang Davidian yang jahat itu, ya, yang membuat interpretasi tambahan, yang mencari kedudukan, mencari jabatan, ya, mencari pakaian jubah jasmani, mencari kehormatan, kemudian menyembah baal-baal mereka. Itulah sekam-sekam yang dimaksudkan di dalam ini. Nanti boleh kita cari lagi kutipan yang mendukung. Terima kasih. Silakan Saudara Hebi menanggapi. Saudara Arnold. Ya, oke. Jadi
kalau seperti yang dijelaskan ya, seperti yang dijelaskan Saudara Enco tadi, kita hanya memegang apa yang dijelaskan Hotef, ya kan? Tidak menambah, tidak mengurang. Nah, jadi kalau Hotef tidak menerangkan kalau sekam itu Davidian, ya sampai saat ini karena saya tidak pernah membaca itu, mungkin ada di buku Hotef yang lain yang saudara pernah baca, ya silakan. Tapi sampai saat ini saya belum pernah menemukan ya, belum pernah menemukan hal itu. Jadi saya tahunya sekam itu ya semua orang jahat yang akan dibantai. Itu sama ibaratnya dengan lalang. Nah, kalau sekam itu perumpamaan Yohanes Pembaptis, sedangkan lalang Gadot Tuhan Yesus, jangan digabung. Ini beda sudut pandangnya. Ya, sama kayak kalau kita gabung terus kita panen gantung kan harus dibersihkan dulu dari sekam. Nah, terus kalau mau masak nasi harus dicuci dulu. Terus air cuciannya lambangnya apa? Nanti orang nanya apa? Nah, itu. Jadi intinya apa yang tertulis saja sih. Terima kasih. Alangkah baiknya cari kutipan yang lebih menguatkan kalau sesuai dengan pembahasan tadi ya. Kalau memang kita belum Ya, betul paham, alangkah baiknya kita cari lagi kutipannya, jangan cepat ambil keputusan. Nah, itu. Saya boleh bertanya lagi? Ya, silakan. Ada yang menarik nih di dunia Davidian internasional. Boleh ya? Ya, ya. Oke, pas banget karena penjelasan ini ya. Sorry, lupa videonya. Jadi, supaya ada yang punya wawasannya, Davidian di dunia ini ada, kalau dikategorikan tentang apa yang diterbitkan, itu ada dua kubu. Satu, kubu yang tidak mempercayai simbolikut setelah Hotef mati. Itu simbolikut 5 buku ya, 5 buku. Semua tahu ya, 5 buku simbolikut. Ya. Nah, itu ada yang tidak percaya itu tulisan Hotef, dan kubu kedua ada yang percaya itu tulisan Hotef. Sehingga kenapa ada yang tidak percaya itu tulisan Hotef? Karena itu diterbitkan setelah Hotef mati. Ya. 5 buku itu. Bagaimana tanggapan Saudara Enco? Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi kalau kita baca yang 5 buku itu ya, jadi kalau kita baca di awalnya itu ya, sebelum tulisannya itu memang di situ kan ditulis tahun berapa itu ditulis, dan memang kalau saya perhatikan itu ada yang di atas tahun 1955 kalau tidak salah. Nah itu, tapi nggak semuanya, ada juga yang sebagian itu memang di bawah tahun 1955. Nah, tapi memang nggak bisa dipungkiri dari 5 buku itu ya, kalau pandangan saya memang ada beberapa hal yang pemahamannya janggal kalau menurut saya ya. Kalau menurut pemahaman saya, terutama yang diterbitkan di luar tahun 1955. Nah, itu aja tanggapan saya. Maksudnya janggal tapi di mana enggak? Gimana? Nah, kan gini, makanya kan kalau kita kan penyelidikan terus berlanjut. Jadi sambil kita perhatikan berjalannya waktu. Jadi saya sendiri belum ambil kesimpulan mati bahwa ini Hotep, itu belum ambil kesimpulan sampai situ. Ya itu aja. Karena memang kalau ditulis itu kita lihat semuanya itu ada yang di atas 1955 tulisannya itu. Semua itu diterbitkan setelah mati maksudnya. Ya? Semua diterbitkan setelah Hotep mati. Walaupun ditulis sebelumnya, tapi diterbitkan setelah Hotep mati. Tapi Hotep yang tulis ya? Yang bertanyaannya, kenapa Hotep tidak terbitkan? Padahal udah lama dia tulis. Nah itu, orang bertanya gitu ke saya. Nah itulah, saya pribadi itu terus terang masih belum bisa jawab lah. Terus terang aja. Terus, sorry ya, saya mau tambah sharingan ya, supaya kita semua tahu ya. Saya kan pernah ke Malaysia, bawa pelajaran ini karena mereka menentang simbolikut yang buku 5 itu ya, 5 buku ya. Mereka menentang karena mereka itu grup sebagian itu grup UPA 7. Nah, mereka bilang, saya mau kasih perpuluhan, tapi kalian terbitkan sesuatu yang tidak diterbitkan. Itu gimana? Jadi perpuluhan saya dipakai untuk sesuatu yang tidak diterbitkan Hotef.
Dosa dong bagi saya mau kasih perpuluhan. Gimana tuh? Mungkin yang lain mau menanggapi. Terima kasih. Ya, kalau saya pribadi sih di kelompok kami tidak mencetak simbolikot itu 5 buku itu. Ya mungkin ada yang lain mau menanggapi, silakan. Ya, halo. Halo. Kalau Ya, Pak, ya. Kalau kita bertanya, itu kan tulisan Hotep. Kalau kita bertanya mengenai tulisan Nyonya White, apakah semua buku-buku yang kita klaim sebagai tulisan Nyonya White diterbitkan ketika Nyonya White masih hidup? Apa tidak ada tulisan-tulisan Nyonya White itu ketika dia masih hidup, belum diterbitkan, belum dibukukan, tapi setelah dia meninggal, baru dibukukan dan diterbitkan? Kalau yang saya pahami gini, Pak. Jadi tulisan Nyonya White itu seperti kayak buku petunjuk diet, buku rumah tangga Advent, seri membina, apa petunjuk diet, rumah tangga Advent. Itu pada dasarnya bukan tulisan asli tulisan Nyonya White sebenarnya, itu kompilasi sebenarnya. Itu diterbitkannya setelah Nyonya White meninggal, dibukukan. Nah itu. Yang tulisan asli Nyonya White yaitu Testimonies, Review and Herald, Alpha Omega ya, dan lain-lain lah seperti itu. Tapi kalau sesuai dengan tulisan tadi ya memang Hotep penulis bahwa yang kita imani itu hanya yang sudah diterbitkan saja, memang tertulisnya seperti itu sih. Maksudnya yang kita... Ya, terima kasih atas informasi. Saudara, ada yang lain silakan. Saya mau tambahin aja ya. Jadi apakah Ellen White salah juga tulisannya? Maksudnya apakah salah Jena Kongres menerbitkan tulisan yang belum diterbitkan di Ellen White? Masalahnya Ellen White nggak pernah melarang, ya. Dan lagi pula itu tulisannya itu memang sudah ada dan Ellen White tidak pernah larang. Tapi pada waktu Hotep ini berbeda kasus, mereka bilang. Ini memang dia larang untuk menerbitkan sesuatu yang tidak diterbitkan. Itu mengajarkan sesuatu yang tidak diterbitkan. Padahal di dalam Simbolikot 5 buku itu ada yang ditulis tahun 39 kalau nggak salah. Padahal udah lama banget, kenapa nggak diterbitkan? Itu pertanyaan. Jadi mereka menyimpulkan buku Simbolikot itu adalah karangan dari orang Davidian yang lain, bukan tulisan Hotep. Dan bahkan kalau kita lihat, coba buka, ada yang pegang buku Simbolikot, buka, jilidnya lompat. Coba buka. Ya, saya juga lompat. Kenapa dia lompat-lompat? Karena kalau mau ambil full, saya pernah punya. Kalau diambil full tulisan yang Simbolikot itu ada yang menyatakan 42 bulan itu berakhir di tahun 59 nanti. Itu tafsirannya Hotep. Ya. Makanya akhirnya tulisan itu dihilangkan dari Simbolikot kuning itu. Kuning, kalau di kita kuning ya. Om John juga kuning ya, kalau nggak salah ya. Nah itu. Jadi dengan kata lain, mereka bilang ini bukan tulisan Hotep. Coba buka lagi ya. Mungkin ada yang nggak perhatikan. Kalau Simbolikot buku kuning itu atau yang warna apalah ya, itu jilid atau volume buku itu lompat-lompat. Ada yang hilang berapa jilid. Berapa nomor maksudnya. Berapa nomor itu. Oke, makasih. Ya, halo. Tolong dulu dikirim kutipannya di grup kita yang menyatakan, yang Hotep katakan bahwa
Kita tidak boleh mempercayai yang tidak diterbitkan. Oh, Dan tadi saudara Enco ada. Ini ada Pak di sini Pak. Ada. dan Ada di sini. ya kebetulan tadi saya lagi mengabar, jadi saya baru sampai dari pekabaran. Maksud saya tolong dulu di grup kita dibuat, baru kata diterbitkan itu apakah memang harus khotib yang menerbitkan atau boleh orang lain yang menerbitkan, itu juga harus kita teliti. Itu yang pertama ya. Itu yang pertama yang kita pastikan. Yang kedua mengenai kata sekam. Jadi saudara Hebi katakan, tolong tunjukkan sama saya di mana tulisan khotib menyatakan sekam itu adalah Davidian. Sekarang saya balik minta kepada saudara Hebi, tolong saudara tunjukkan lalang itu saudara yakini dari tulisan khotib siapa lalang itu? Saudara Hebi? Gimana? Sorry, nggak kedengaran jelas. Lalang yang dibakar itu menurut saudara Hebi itu khotib menunjukkan siapa itu mereka lalang itu. Yang kena bantai. Yang kena bantai. Ya. Bukan ada istilah misalnya umat Masjid pada hari ke-7 yang tidak memakai salep mata atau tidak menerima pekabaran tokat gembala, cukup hanya itu aja, yang kena bantai aja. Saya juga orang Advent saya. Jadi kalau saya nggak benar dibantai. Saya malalang. Sekam itu? Sekam? Kalau sekam ini bicara Yohanes Pembaptis ya, bukan perumpamaan Yesus ya. Ya, ini mau baca mana nih? Perumpamaan Tuhan Yesus atau Yohanes Pembaptis? Ini itu sudah saya kirim satu, dan tadi saya melihat banyak loh kutipan mengenai sekam dan lalang itu adalah pada peristiwa penyucian sidang. Iya, banyak, tapi nggak ada kayak gitu, saudara. Tolong saudara pertegas dulu tadi, penyucian sidang itu saudara yakini itu penyucian sidang yang mana? Penyucian sidang gereja mula-mula ya? Sidangnya Yohanes Pembaptis gitu. Gimana? Nanti saudara pelajari lagi ya. Saya cuma tanya itu di mana kutipan yang dibilang sekam itu Davidian. Karena ingat, pembantaian di dalam perumpamaan lalang gandum itu digambarkan dengan dibakar lalang. Tapi perumpamaan di Yohanes Pembaptis tentang sekam itu disapu lantainya. Ini beda, ini cerita beda. Tapi tujuannya sama, yaitu sekam dan lalang adalah orang jahat yang akan kena bantai. Jadi beda perumpamaan, jangan digabung. Tiba-tiba, sekam ini berasal dari gandumnya Yesus. Gak ada kayak gitu. Sekam ini bukan dari gandumnya Yesus. Ini perumpamaan yang lain. Jadi Yohanes Pembaptis mengibaratkan bahwa pembantaian itu akan terjadi, itu ibaratnya seperti sapu ya menyapu sekam. Nggak ada pembakaran sekam di situ. Nggak ada pembakaran lalang, nggak ada. Ini berarti saudara nggak membaca kutipan yang saya kirim itu. Biarpun saudara mau kirim, tapi nggak ada kutipan menjelaskan kayak gitu, saudara. Loh, saudara katakan tadi nggak ada dibakar. Itu tolong saudara baca itu, membakar habis sekam. Kenapa saudara katakan tidak ada dibakar? Baik. Saya menjadi penengah dalam hal ini, ya. Maaf, Saudara Arnold, Saudara Hebi, boleh saya potong sedikit, brother? Ya, silakan, brother. Jadi, saudara-saudara, sampai sore nanti tutup Sabat, kalau saudara saling mempertahankan seperti ini antara lalang, siapa yang dibakar, siapa yang tidak, ya, sekam, ini tidak akan putus-putusnya. Kita pelajari saja tongkat gembala. Khotib mengatakan berbagai perumpamaan semuanya itu adalah orang-orang yang tidak diselamatkan. Entah dia digandum diselamatkan.
Nggak ada suara ini. Suaranya kemana nih Pak Daniel? Ya, suaranya hilang. Jaringan. Tidak ada jaringan, Saudara Daniel. Halo. Kedengaran. Ya. Halo. Ya. Jadi kita jangan memperbesarkan itu. Yang jelas sudah Otep bicara tentang orang Davidian juga akan dibakar, akan dieksekusi atau tidak diselamatkan. Itu bentuknya seperti lalang dan seperti sekam. Jadi kita tidak perlu terlalu jauh untuk membicarakan dua itu. Yang jelas di dalam pembahasan Saudara Enco tadi, hal-hal itu mereka yang semuanya yang bersifat tidak diselamatkan. Halo. Ya, halo. Bro Daniel. Mati jaringannya. Kalau tidak ada beda sekam dan lalang, Otep tidak akan gunakan kedua kata yang berbeda itu, bro. Dan dosa antara lalang dan sekam itu beda. Tak sama. Ya. Jadi dosa orang Davidian itu dengan dosa orang Mission itu nggak sama jenis dosanya itu. Itu yang menyebabkan harus ada lalang, harus ada sekam. Jadi kalau sama-sama orang jahat saja itu, saya pikir Otep tidak perlu gunakan dua kata yang berbeda. Ya. Itu dia. Jadi kita nggak boleh katakan, jangan kita mempersoalkan. Kita bukan mempersoalkan. Kita mau menyatakan bahwa Hotep itu menuliskan lalang dan sekam itu beda. Kalau memang itu sama, ya saya pikir ngapain capek-capek bikin gunakan dua kata. Karena pemerintahan Allah itu kita sama-sama yakini adalah cara kerjanya efisien dan efektif. Itu yang saya yakini. Ya. Jadi tidak ada hal kecil yang bisa diabaikan. Itu yang saya tahu dalam sistem pemerintahan Allah. Jadi kalau Tuhan membedakan sekam dan lalang, ya berarti ada artinya itu. Ya. Oke, Brother Daniel. Thank you. Baik, terima kasih, brother. Ya, tergantung dari sudut pandang pembahasan dan penjelasan Ellen G. White dan Victor Hotep. Ya, tergantung dari sudut pandang kita melihat dan kita menyimak tentang hal itu. Yang jelas bahwa semua itu ada di orang jahat yang ada di dalam sidang, ada di dalam dunia, ada di dalam Davidian. Ya, itu semuanya dibakar semua, artinya tidak diselamatkan. Ya, kasih kesempatan kepada saudara-saudara yang lain untuk berkomentar. Saudara Sagala, saudara saya dulu. Saudara Jones atau saudara yang dari Pekanbaru, Brother Leo, silakan. Ya, saya coba masuk. Jadi pembahasan tentang sekandam gandum itu berarti itu orang-orang yang kena Yeskel pasal 9 ya. Sekandam dan gandum itu mereka kena Yeskel pasal 9 atau mereka kena 7 bela? Orang-orang jahat. Ada yang bisa bantu? Saudara Jones bertanya kepada siapa, saudara? Silakan. Semua. Ya. Semua. Ya. Saudara Jones, saya sudah kirim banyak kutipan-kutipan
Betul. Saya sudah banyak kirim kutipan-kutipan untuk meyakinkan kita bahwa sekam dan lalang yang dibakar itu adalah pada waktu peristiwa penyucian sidang. Makanya saya tanya tadi. Kalau peristiwa penyucian sidang, brother, berarti pengadilan orang-orang hidup dong. Betul, ada itu, ada kutipannya itu. Nah, iya, Ada justru itu. kutipannya itu. Saya cuma bertanya aja. Ya, Coba. sudah saya kirim itu, brother. Itu pengadilan orang-orang hidup. Ada itu kutipannya tadi saya kirim. Oke, thanks. Kalau pengadilan orang-orang hidup itu dimulai dari mana? Dari Wahyu 7 atau ayat 9 atau mulai dari dalam jemaat Laodikia? Karena berbicara jemaat Laodikia berarti itu kan Advent. Wahyu 3 ayat berapa itu? Ayat 14 sampai 13. Ya. Itu dia berarti kan yang kena Yeskiel pasal 9 kan berarti ini adalah semua kita ini kan orang Advent. Orang Advent tetapi mempunyai terang tambahan Wahyu 18 ayat 1. Maka diberikan kelompok Davidian karena kerajaan itu kan akan berdiri. Nah, sekarang pertanyaan saya. Waktu William Miller itu Tuhan tunjukkan tentang pengadilan orang-orang mati akan dimulai. Kita semua tahu itu kan, saya nggak sebut tahun bulannya. Semua tahu karena William Miller sudah diberitahu. Kalau kita berdasarkan Hutef bicara, Hutef kan sudah meninggal. Hutef sudah meninggal, dia tidak memberitahu, Tuhan belum memberitahukan itu. Karena orang-orang hidup akan dimulai. Nah, sekarang kalau kita jadi kita hanya menunggu, tunggu Hutef. Bongkar semua buku-buku Hutef, dia tidak sebut. Tapi ada kesimpulan yang dia sebut. Bahwa itu apanya? Brother Jones. Nah. Yang saudara tanya itu berarti kita harus belajar ulang lagi. Sini. Belajar Apa maksudnya? lagi tentang kegiatan penyucian sidang, kemudian kerajaan 1000 tahun. Ya. Iya. Enggak, masalahnya yang saya bertanya ini kan kita udah dekat. Pengadilan orang-orang mati kan sudah berjalan 170-an tahun lebih. Ya, supaya kita tahu, brother, bahwa waktu penyucian sidang itu anak domba itu ya, dalam setengah jam itu ya meninggalkan bait suci, turun ke bumi. Orang mati, pengadilan itu berhenti sebentar, 7 hari. Iya, itulah brother, itulah menunjukkan bahwa 1 Petrus berapa itu yang dikatakan umat-umat Tuhan dulu diadili. 1 Petrus berapa itu, brother Enzo? 1 Petrus 1 Petrus 4 ayat berapa itu? Artinya, ya tentu itu orang-orang gereja masih hari ke-7, brother. Pengadilan orang hidup itu adalah mengadili orang-orang gereja masih hari ke-7. Iya, jadi sekam itu keluar dan lalang itu keluar kan sudah ada gandumnya. Berarti itu proses pengadilan. Kalau bukan proses pengadilan orang-orang hidup, sekam dan gandum nggak keluar. Sudah terpisah. Nah, sekarang kita ujung begini, kita mesti tunggu dari tongkat, sedangkan dari tongkat banyak referensi dan dari roh nubuat Nyonya Wahid. Kita kan diberikan otak untuk berpikir. Terus kalau kita roh itu datang mau memberitahu untuk mau bertumbuh lagi, tapi di bawah terang dari tongkat dan roh nubuat dan Alkitab, terus kita tahan gitu. Itulah setan punya kerja. Tinggal pasti dia akan tulis. Tetapi itu diberikan PR buat kita di akhir zaman di bawah terang daripada di mangkok itu.
Di dalam mangkok itu kalau kita gali ada semua. Nah, kalau dia tidak bertumbuh, dia jadi buta, kita jadi miskin, buta, dan telanjang. Padahal fasilitas di dalam mangkok itu lengkap. Jadi roh kalau kita tahan, kita akan lewat. Sedangkan di Hutef pun, di Hutef katakan, guru-guru di bawah, guru-guru tongkat, masih bisa berinterpretasi di bawah terang dari tongkat dan roh nubuat. Saya lupa itu di buku mana itu, tapi saya cari pasti dapat. Dasar-dasar kepercayaan dalam hal lain hal perlu untuk diinterpretasikan. Jangan cuma ambil kutip yang di atas. Itu dia. Jadi kalau kita tidak menginterpretasikan yang Hutef sudah katakan di dalam mangkok, di bawah terang dari tongkat dan roh nubuat Alkitab, sedangkan sekarang dia udah mau kasih tahu ini kapan ini pengadilan orang-orang hidup akan dimulai. Kita nggak usah pikir Yesus datang. Nasib kita ada di depan sini. Kita nggak usah pikir Yesus datang. Kita gali semua dalam tongkat itu, di dalam mangkok itu, semua terlihat. Dia katakan timely everything ya. 2000 tahun lebih cepat. Pada waktu itu tahun 27. Itu jelas dia udah katakan. Kerajaan itu 2000 tahun lebih cepat. Mereka menghendaki kerajaan itu berdiri. Nah, itu semua kan di bawah terang dari tongkat, di bawah terang dari 6.000 tahun setan diberikan keleluasan. Itu kan semua Nyonya White juga tulis itu. Jadi jangan kita tahan. Karena di sini, di kutipan ini, saya baca, Pemina Gerung Putih, betapa banyak orang dalam zaman dunia sekarang ini yang lalai untuk turun jauh ke dalam. Ini Hutef yang tulis ini. Mereka hanya meluncur pada permukaan. Mereka tidak mau berpikir dengan cermat. Nah, ini harus cermat kita, ya, dan bijaksana untuk melihat berbagai kesulitan lalu bergumul dengannya, dan tidak mau memeriksa setiap masalah yang penting yang datang ke hadapan mereka dengan penyelidikan yang sepenuh hati dan penuh doa. Ini kalau masalah datang kan berarti orang yang hidup, periode kita. Jadi di depan ini setiap hari kita lihat itu akan ada masalah datang. Kita orang-orang Davidian akan melihat kepada perkara-perkara yang sedang berjalan. Karena Yesus katakan dia akan membawa kamu kepada segala kebenaran dan perkara-perkara akan datang. Nah, kebenaran itu kan tadi Brother Enco kan sudah jelaskan. Perkara-perkara yang akan datang ini, setan nggak mau timbulkan ini. Dia tahan. Sekarang dia sedang berusaha untuk menahan orang-orang Davidian. Karena dari inti 44.000 Brother Dimon sudah bacakan berapa kali itu intinya. Keluarnya itu dari Davidian dulu, baru dia akan pergi ke mision. Kalau Davidian yang nggak dipilih dulu, nggak diseleksi, ya akan-akan kan tadi sudah dibaca banyak. Dan itu ada seleksinya gitu. Nggak mungkin nggak ada seleksi. Jadi bagi kita berhati-hati. Hutef tidak menuduh siapa, tetapi dia memberitahukan secara nubuatan. Nah, itulah kita harus berpikir, kita menggali lagi. Kalau kita dapat, kita tandain. Saya juga akan mencari semua itu. Kalau dapat, saya masukkan ke grup Vanguard itu supaya kita bisa membahas lagi. Baik. Terima kasih. Baik. Ya, Baik. Ya, kita berikan kesempatan kepada yang lain lagi. Brother Leo dari Pekanbaru. Mana suaranya? Silakan Brother Leo. Dan Brother Sagala dan Sister boleh memberikan informasi-informasi dan penjelasan sesuai dengan apa yang kita imani. Silakan. kalau nggak ada brother yang lain, saya akan bicara dulu. Sabar, brother. Sabar. Nanti semua akan dapat. Siap, brother.
Silakan Ferry Mamangke, sudah ancang-ancang sana. Silakan. Boleh saya Ya. dulu ya? Boleh saya dulu ya? Terima kasih. Silakan Pak Arnold. Pak Leo. Silakan Silakan. Pak. Oke, selamat sahabat semuanya. Mas sahabat. Sahabat. Saya terus terang saja, saya pernah belajar, namun saya hanya bisa mengingat bahwasanya kita semuanya adalah saling berpacu, bertanding untuk menjadi bagian dari 144.000. Namun demikian, kita lihat begitu banyak kita menaruh jiwa, begitu banyak kita memanggil untuk banyak diselamatkan. Namun kita harus tahu, seperti kelompok ini Vanguard, kelompok Keranggan, belum lagi kelompok-kelompok yang lain yang saya tidak bisa sebut satu persatu, semua sedang bertanding, berpacu, bagian dari 144.000. Namun demikian, kita harus tahu, kita sudah siap belum dalam hal ini. Jangan kita menganggap kita sudah dividen itu kita sudah pasti selamat. Itu sama dengan lagu bermimpi, bermimpilah. Kita sudah tunjukkan belum? Kita dari perbuatan kita, perkataan kita, cara berpikir kita, cara kita menjalankan kehidupan kita, menjalankan prinsip kesehatan seperti yang pernah kami bicarakan dengan Pak John. Kadang kita mengatakan kita vegetarian, namun kita salah memproduksi makanan vegetarian untuk kita konsumsi. Kita merusak tubuh kita. Dalam hal ini kita mempermalukan nama Tuhan kita. Nah, dalam hal ini jangan kita anggap, oh itu sudah nasib kita. Kalau kita sakit, kita di dividen, kita sakit walaupun kita sudah vegetarian, itu sudah nasib. Itu namanya berusaha untuk menjadi bagian dari 144.000. Terus terang, saya masih malu. Saya masih belum sempurna. Dalam hal ini, kenapa kita harus sibuk tentang gandum, ilalang, sekam? Soal siapa yang ngomong, nggak ada ngomong di situ, di sini. Buat saya itu tidak penting. Yang terpenting buat saya, sudahkah saya termasuk di dalam bilangan atau nama gandum? Itu yang terpenting. Jadi di sini saya bukan menggurui, menghakimi, tidak. Kita tidak boleh karena dalam tugas menghakimi itu ya di atas ya Tuhan. Namun di sini marilah kita saling mengingatkan untuk tidak mengeraskan hati di dalam memberikan suara-suara roh nubuat. Jangan jadi gara-gara